Nah, kemudian vitamin D ini didapatkan dari sinar matahari, tadi mengubah vitamin D menjadi vitamin D dengan bantuan sinar matahari. Nah, kurang lebih yang baik itu vitamin D nanti kita dapatkan pertama dari sinar matahari itu selama kurang lebih berjemur atau beraktivitas di luar lah 10-15 menit ya, paling enggak 2-3 kali seminggu ya. Apalagi yang kerjaannya mungkin di dalam ruangan ya, dalam ruangan, atau apalagi nanti ketika bepergian itu pakai mobil misalnya ya. Jadi dari rumah ya masuk mobil ya, nggak kena sinar matahari, nyampe kantor atau sampai tempatnya langsung masuk lagi ke gedung. Nah, atau ke kantornya, pulang juga gitu, naik mobil lagi atau naik angkot atau apa, ketutupan lagi itu, atau mataharinya sudah nggak ada, pulangnya malam seperti itu ya. Jadi tidak sempat terkena sinar matahari ya. Atau ada juga yang berangkat kerjanya pagi sebelum matahari terbit bahkan ya. Nah, yang baik itu pagi-pagi kita sempatkan mungkin sambil jalan kaki ya. Kita jalan 10-15 menit agar terkena sinar matahari pagi ya. Ini sangat baik ya untuk membantu agar kita tidak kekurangan vitamin D ya. Ya, kurang lebih 2-3 kali seminggu ya, paling nggak minimal ya. Kalau bisa setiap hari lebih bagus lagi. Gitu, jangan lupa terkena sinar matahari, ternyata penting juga ya, terkena sinar matahari. Yang selanjutnya dari makanan. Nah, makanan misalnya ikan yang berlemak ya, ikan ini sangat baik ya kandungan vitamin D-nya. Kemudian kuning telur, kemudian hati ya. Nah, ini bisa sebagai sumber vitamin D. Kemudian ada suplemen juga bisa ya, misalnya seseorang kadarnya dicek ternyata rendah ya. Nah, itu bisa, atau jarang terpapar, atau kita sebenarnya kita lakukan suplemen vitamin D secara rutin juga tidak masalah ya, sangat dianjurkan ya. Meskipun belum dicek kadar vitamin D-nya ya, kalau lebih baiknya dicek dulu ya. Atau ada resiko nih, misalnya jarang terpapar, misal kerjanya kita di kantor misalnya atau di dalam ruangan seperti itu ya, jarang terpapar ya, boleh kita tambahkan suplemen. Atau misalnya di luar tapi kita misalnya seseorang akhwat yang berhijab misalnya, tertutup tuh pakaiannya ya. Jadi meskipun aktivitas di luar tapi paparan sinar mataharinya kan terhalang oleh pakaian. Nah, jadi tidak terserap secara maksimal ya sinar mataharinya. Nah, maka mungkin dibutuhkan suplemen vitamin D ini ya, selain dari makanan ya, karena sinar matahari tidak maksimal tadi atau jarang terpapar tadi.